Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Ila akhir ayat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, suatu ketika ada sahabat Nabi datang kepada Nabi, "Ya Rasul, saya ingin bertanya sesuatu, tapi saya ragu kalau saya bertanya nanti malah saya semakin hina di hadapan Allah." Kata Nabi, masa orang bertanya hina di hadapan Allah? Justru malah bagus. Apa yang kamu mau tanyakan? Kata Nabi. Akhirnya sahabat berarti juga bertanya. Saya sering merasakan kok sholat saya nggak fokus, sholat saya tidak khusyuk. Kalau lagi sholat pikiran suka kemana-mana. Apa sholat saya diterima oleh Allah ya Rasul? Apa sholat saya berpahala kan? Kayaknya kita ngerasain ya. Lantas kata Nabi, saudaraku, Allah itu sangat Rahman, Allah Maha Penyayang, Allah Ar-Rahim, Allah Pengasih. Kalau ibu aja sayang sama anaknya, Allah lebih hebat dari itu, kata Rasul. Jadi kalau engkau sholat terbata-bata, engkau sholat kadang-kadang pikirannya kemana-mana, lagi sholat mikirin kompor belum mati, lagi sholat nyari kunci di mana tadi kunci ditaruh. Ya, kadang-kadang suka begitu kita. Lagi sholat ketemu, cari-cari kemana tadi ya dompet kita tadi. Lagi sholat malah Allahu Akbar. Tadi di atas rumah. Kata Nabi, Allah itu Maha Sayang. Seakan-akan ini anak kecil sedang belajar jalan, lantas terjatuh. Apa reaksi ibu ketika anaknya jatuh? Maka tentu akan dihampirinya, akan dibimbingnya, dan akan diarahkan. Ibu aja begitu kan sama anaknya. Kata Nabi, Allah lebih sayang lagi dari itu. Jadi kalau kita nyerah, maka setan berhasil menggoda kita. Kata Nabi, jangan nyerah, kamu terus saja. Memang urusan sholat ini, ya bab sholat ini bab yang gak pernah selesai. Dari anak TK sampai profesor itu belajar sholat gak selesai. Gak selesai, terus saja. Karena akan lagi nanti ada pertanyaan berikut, ada pertanyaan berikut. Karenanya kita juga mari berikhtiar untuk fokus pada sholat kita. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya khusyuk, sholatnya fokus. Kalau bapak, ibu pernah diundang ke istana presiden ya? Nah ya, belum, kita berundang. Itu 2 jam belum acara, udah duduk hati.
Presiden itu di mana kan tahu kita? Kalau kita punya acara undang Pak Presiden atau Wakil Presiden, itu acara 2 jam sebelum acara udah diambil alih oleh Pas Pampres. Pokoknya semuanya akan aktivitas lain kecuali menunggu kehadiran Presiden. Nah, sholat kita gimana nih? Ini mau menghadap Allah. Ketika baginda Rasul sampai ke Sidratil Muntaha, yang Jibril udah gak sanggup lagi nganterin. Kata Jibril, ya Muhammad saya sampai sini aja ya. Gak bisa saya nganter ke atas lagi. Engkau sendiri saja. Kenapa Jibril? Makom saya cuma sampai di sini, gak bisa lagi naik ke atas lagi. Begitu nanti jumpa Allah, nanti ucapkan salam, at-tahiyyat, mubarakatuh, sholawatu, thayyibat. Jadi kita baca tahiyat tadi itu adalah ucapan Nabi ketika berhadapan dengan Allah. Allah jawab salamnya Nabi. Apa jawabannya? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Nabi salam dengan at-tahiyatulillah, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatulillah. Maka Allah jawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk engkau, wahai Nabi. Ternyata sudah berhadapan dengan Allah, Nabi nggak mau sendirian. Lantas Nabi jawab lagi salamnya, Assalamualaikum wa ala ali ibadillahi sholihin. Jawab bukan saya saja, kata Nabi, untuk hamba-hambaku yang soleh juga dapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya, sholat yang kita kerjakan adalah doa. Sholat yang kita kerjakan adalah dialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi ngomong dengan kekasih kita. Masa lagi ngomong dengan kekasih pikirannya kemana-mana ya? Hah? Gimana? Belum cinta berarti. Atau cintanya belum pol. Nah, karena itu mari ibadah yang kita kerjakan, banyak ibadah yang Allah suruh. Salah satu ibadah utama adalah ibadah sholat. Allah suka, maka Allah suruh kita ibadah. Cuma kita mau ibadah mau enggak ya. Kalau mau kita ibadah Allah enggak untung, kalau kita enggak ibadah Allah enggak rugi. Ya. Karena ibadah buat siapa? Buat kita. Hakikat Allah ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan menjadikan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Jadi ibadah itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan. Ini bulan Ramadan luar biasa. Sholat sunnah dibalas dengan sholat wajib. Sholat wajib dibalas dengan 7 kali lipat. Masya Allah. Karena itu maka mari kita mantapkan ibadah sholat. Kalau di Madinah atau di Mekah kan, kalau di Madinah sholatnya 11 rakaat, tambahin tintah 2, jadi 13 rakaat sholat tarawihnya. Kalau ayatnya panjang jangan ditanya ya. Kalau jadi imam kepanjangan kan diomelin untuk jamaah. Ustaz panjang-panjang ayatnya itu. Kalau di sana ayatnya jangan tanya panjangnya berapa lah. Karena sampai kaki kita gemeteran ini dirinya. Tapi kalau sudah baca Sabi Hisma, ini udah mau habis nih. Ya, ini udah masuk witir ini.
Isma Al-Kafirun ditutup dengan Al-Ikhlas. Kalau di muka sholatnya 23 Pak. 23 rakaat. Udah 23 ayatnya panjang-panjang. Tapi kalau semua datang dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, fokus ibadah, maka sesungguhnya ibadah itu tidak ada yang berat. Ibadah semuanya ringan. Dulu kata sahabat berikutnya bahwa nanti orang Islam kalau udah kaya nggak akan ibadah lagi. Ternyata salah nih. Justru orang soal ibadah itu bukan karena soal miskin, soal kaya, tapi soal keikhlasan, soal keyakinan bahwa hidup kita punya kebutuhan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kapan ini sholat yang mau kita kerjakan? Allah bilang aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana masyhura. Jadi orang yang sholat subuh, ini sholat subuhnya disaksikan oleh malaikat. Ya Bapak Ibu, sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Kalau kesiangan tidak dicatat. Ya, disaksikan. Apabila laili fatahajat bihi nafilah. Nah, pada sebagian malam maka bertahajudlah. Ya, malam Ramadan tahajudnya kita bawa ke sini sampai sore. Habis sholat isya, qiyamul lail. Untuk apa itu? Kata Allah, asa ayat asa rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin sholat malam, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Maqaman mahmuda, ke derajat yang tinggi. Jadi ibu-ibu kalau derajatnya tinggi, ya rajin-rajin sholat tahajud, rajin-rajin sholat malam. Bapak Ibu yang mau derajatnya diangkat oleh Allah, rajin-rajin sholat malam. Nah, jadi ibadah itu adalah percakapan kita, dialog kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi larang, la taqrabus sholat wa antum sukar. Jangan kamu sholat kalau lagi mabuk. Orang mabuk kan nggak sadar ya. Kita kalau di sholat atas nggak sadar sebenarnya mabuk kok. Allahu Akbar. Ini udah 2 atau 3 ya? Suka lupa kita. Tadi di mana tuh ya? Baca di mana itu? Nah, maka mari kita latihan konsentrasi. Nah, kata Buya Hamka, khusyuk itu seperti naik sepeda. Ya, bukan sama sekali gak ingat, tetapi kita sadar. Nah, ada tanjakan kita tanjak, ada turunan kita turun, ada belokan kita belok. Dengan kesadaran. Yang kedua, sholat itu adalah doa. As-sholat di mana ad-doa. Sholat adalah permohonan. Ketika kita minta kepada Allah, kita disuruh ihdinas siratal mustaqim. Yang mana nih? Maka kita baca Fatihah itu sebelum kita baca iftitah. Iftitahnya silakan mau pakai yang panjang, mau pakai yang pendek boleh. Kalau yang pendek, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adtu dengan masyrikal maghrib. Allahumma naqqini minal khataayaya kama yanqus sabul abyad minad danas wa ghsil khataayaya bil ma'i wassalji wal barad. Selesai. Kalau mau ke kabilah silakan juga. Tapi ketika sampai wa ana minal muslimin belum selesai. Nanti lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ana abduka wa abdika masata'tu laka dan seterusnya. Nah, kita sedang berdoa, sedang meminta kepada Allah.
Maka baca Fatihahnya jangan disambung-sambung terus. Ya, satu-satu lah. Karena setiap ayat lantas Allah bilang, wahai malaikat, hambaku sudah memuji aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai malaikat, hambaku sudah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Dia mengakui aku adalah Allah yang Rahman dan Rahim. Maliki Yaumiddin. Akulah penguasa alam semesta ini. Hambaku mengakui. Nah, dengarkan yang berikut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia bersumpah, dia mengaku bahwa dia meminta, dia beribadah, menyembah hanya kepada dan minta tolong hanya kepada. Baru kemudian kita minta ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang mana nih? Yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang kau beri nikmat pada mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan yang engkau murka. Walad dolin, dan bukan jalan yang sesat. Kita lagi minta ya. Kalau aminnya teriak-teriak gimana? Kurang pantas gitu, kurang elok ya. Ya, aminnya terus harusnya lembut-lembut. Kan ini enggak ini. Masa minta terus teriak-teriak? Amin. Kamu udah dong, langsung begini. Ya Allah kabulkanlah. Kita pilih ayat mana Bapak, Ibu yang dihafal. Ya boleh juga lihat mushaf boleh. Ya. Imam nggak terus mushaf, dia cuma kalau masih keder dikit ada mushafnya. Juz berapa tadi? Juz berapa malam ini? Juz 13. Semalam sejus ya? Setengah. Semalam sejus. Kalau juz itu agak nggak apa-apa deh. Ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Mari sekarang ini ada sholat wajib, sholat maktubah, dan ada rangkaian sholat-sholat. Kita kerjakan sholat-sholat. Ya. Ibarat makan itu, ya kalau sholat wajib makan nasi lah, ya, makanan pokok. Nah, kalau sholat sunat kira-kira tahu pautnya lah gitu ya. Masa makan cuma nasi doang ya. Nah enak dong kan? Masa cuma roti doang ya? Nggak ada menteganya, nggak ada stroberinya. Nah kali itu, maka mari ibadah yang kita kerjakan, kita niatkan betul dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah juga bagian rasa syukur kita. Nabi yang maksum, Nabi yang terpelihara, Nabi yang terhindar dari segala dosa, itu sholatnya. Nah kira-kira waktu malam Ramadan itu sahabat pengen ikut sholatnya Nabi. Abdullah bin Mas'ud pengen ikut sholat Nabi. Dan bersama sahabat-sahabat lain berdiri di belakang Nabi waktu sholat malam. Nabi baca Al-Baqarah. Ya, pas sudah 100 ayat, kata Abdullah bin Mas'ud nih, harus dirumui gitu kan. Enggak nyambung lagi. Nyambung lagi. Sampai akhir Baqarah selesai. Dikira ini mau ruku. Ternyata masih sambung lagi. Baca surat An-Nisa. An-Nisa 177 ayat. Sambung lagi. Kata Abdullah, habis An-Nisa kelar kali ini ya. Rakaat pertama dulu, tambah lagi Ali Imran. Kedua ayat ya Ali Imran ya. Kata beliau luar biasa. Nggak sanggup saya ikutin, dirinya nggak kuat. Ya, Nabi yang maksum terpelihara ibadahnya. Tapi Nabi juga bilang,
Ya kalau sholat jamaah rame-rame, imam ayatnya panjang-panjang. Karena ada jamaah yang kuat berdiri lama-lama, ada yang tidak kuat. Ada ibu-ibu yang sibuk, ada yang mau urus anak dan seterusnya. Nah, jadi begitu ya. Mari sekarang kita mantapkan lagi, ya, fokus lagi sholat kita. Bahwa di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, ya, ujung dari ayat itu bahwa orang yang kerjakan sholat dengan penuh kekhusyuan dan menjaga sholatnya dengan tertib, menjaga waktu sholatnya, maka kata Allah, ulaika humul waris. Inilah para ahli waris. Ahli waris apa? Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ahli waris firdaus, surga firdaus, dan mereka akan kekal di dalamnya buat selamanya. Nah, mudah-mudahan nanti kita semua yang rajin menunaikan ibadah sholat ini dengan penuh kekhusyuan, dengan ikhtiar dengan kekhusyuan, maka Allah dikumpulkan kita di surga firdaus, surga Jannatul Naim, surga di Telaga Al-Kautsar. Masjidnya hebat, namanya Al-Kautsar. Jadi Telaga Al-Kautsar itu Bapak Ibu, kalau kita diminum dari air Telaga Kautsar itu nggak haus-haus dan nggak lapar-lapar. Luar biasa ya, Telaganya Rasulullah itu, Telaga Al-Kautsar. Jadi kalau kita minum dari Telaga Al-Kautsar itu, maka rasa haus kita hilang, tidak akan haus-haus. Luar biasa balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang ibadahnya dengan penuh keikhlasan, ibadahnya dengan kekhusyuan, dan ibadahnya dalam rangka rasa syukur dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Di samping sholat-sholat fardu, sholat wajib, kita lanjutkan juga dengan sholat-sholat nawafil. Jadi aqimis sholat liduluki syamsi, kerjakan sholat ketika matahari tergelincir, bangun zuhur sama asar, ila ghasaqil lail, sampai masuk waktu malam, maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri, sampai terbitnya fajar. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, ketika kita sholat subuh, sholat fajar, malaikat menyaksikan sholat. Nah, mudah-mudahan kita seperti itu. Untuk apa sholat-sholat sunnah itu? Kata Allah, itu bagian dari tambahan dalam rangka Allah ingin mengangkat derajat kita ke maqam mahmud. Ini saja, mudah-mudahan di hari puasa yang ke-13 tadi Allah terima puasa kita, Amin. Allah terima ibadah kita, Amin. Allah terima bacaan Quran kita, Amin. Allah terima sedekah kita, Amin. dan kemudian Allah kasih kita sehat. Amin. Besok nanti hari ke-14 kita bisa menaikkan ibadah puasa dengan sempurna. Amin. Sampai di penghujung Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nasrullah wa nusrih wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.